Pemirsa, belum selesai mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini giliran ijazah putranya Gibran Rakabuming Raka yang juga dipermasalahkan. Terkait hal itu, Jokowi siap mengikuti proses hukum dan siap melayani semuanya. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi gugatan perdata keabsahan ijazah putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat belajar di Singapura. Jokowi mengulang lagi pernyataannya terdahulu. Ada orang besar yang mendalangi isu ijazah palsu karena terus bergulir selama bertahun-tahun. Sebelumnya, sebuah gugatan perdata dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Mas Gibran kemarin menemui Pak SBY. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya, 4 tahun yang lalu sudah ada itu ya, kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Setelah isu ijazah palsu, Jokowi tak habis-habis giliran ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dipersoalkan. Jokowi menyebut ada orang besar di balik isu ijazah yang terus-menerus menyerang keluarganya. Siapa orang besar yang dimaksud oleh Presiden ke-7 itu? Sudah bersama kami Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Andi Aswan. Bang Andi, kita langsung saja, tidak usah basa-basi, lagi-lagi soal ijazah ini, Bang. Bahkan ada pernyataan dari Jokowi, ada orang besar, nafasnya panjang, sehingga ijazah terus digulirkan, Bang. Ya, Andro, kalau kita lihat ini, orang-orang yang mempersalahkan ijazah ini merasa sudah tidak punya jalan untuk keluar dalam menghadapi ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau kita lihat dia menghubung-hubungkan pula ada aktor baru yang muncul yang namanya Subban yang memperkarakan ijazahnya Mas Gibran. Lagi-lagi ini seperti suatu skenario besar yang memang dibuat oleh ada dirijen yang mengorkestrasi semua ini sehingga dengan target politiknya adalah bagaimana mendowngrade dari Pak Presiden dan dari mantan Presiden Pak Jokowi dan juga dengan Mas Wapres Mas Gibran, sehingga target utamanya adalah bagaimana menafikan semua program-program yang telah berhasil oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun beliau memimpin Indonesia, sehingga legasi-legasi beliau itu di-downgrade sedemikian rupa dengan tujuan adalah 2029 nanti. Jadi menurut Bang Andi Aswan ini merupakan strategi politik untuk melemahkan bukan hanya Jokowi tapi juga Gibran juga, Bang Andi? Ya, betul sekali. Karena kalau kita lihat ya, ini sepertinya memang kata Pak Jokowi sendiri kan mengatakan sudah 4 tahun lebih ini selalu permasalahannya adalah ijazah. Apapun membuat mereka, semua yang dibuktikan secara hukum dan juga oleh instansi pemerintah dinafikan oleh mereka bahwa itu adalah sesuatu yang direkayasa, dan mereka menurut mereka bahwa mereka lah yang paling benar untuk itu. Saya bisa bilang untuk pada mereka itu adalah sontoloyo semuanya, ya, karena apa yang dia lakukan itu bukan lagi merupakan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas argumen-argumen gila mereka semua itu. Ya, saya katakan agak keras untuk katakan itu, karena ini akan berkembang terus. Apa yang dikatakan Pak Jokowi, nanti ijazah Gibran, kemudian ijazah cucunya akan dirasakan seperti itu. Jadi ya, kalau menurut saya, ya sadarlah yang ada di belakang mereka itu semua, ya, bahwasanya ini persatuan Indonesia ini kita kedepankan gitu. Jangan membuat satu kegaduhan-kegaduhan. Kemarin kita menghadapi bagaimana hebatnya, ya, amok massa, demonstrasi yang sudah ditunggangi oleh organisasi tanpa bentuk itu, sehingga membuat suatu porak-poranda kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau itu terus dilaksanakan, terus dikerjakan oleh mereka itu. Jadi untuk itu, kalau kita melihat adalah tendensi mereka itu adalah tendensi politik.
ya, bukan tendensi yang lain-lain, tapi tendensi politik untuk mendowngrade Pak Jokowi dan juga Wapres Mas Gibran, sehingga beliau itu seolah-olah adalah seseorang yang terdakwa yang tidak mempunyai apapun, yang tidak bisa bekerja untuk negara ini, dan dilalui oleh ijazah itu. Sedangkan ijazah itu sendiri sudah masuk ke proses di Polda Metro Jaya, ya, sehingga menunggu mereka dijadikan terdakwa, ya, sehingga mereka tidak lagi dipercepatlah dari Polda Metro Jaya, sehingga mereka tidak lagi untuk membuat suatu manuver-manuver yang ingin membuat opini jahat kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Begitu, Andro. Bang Andi, dari nama yang bermunculan kemudian terpotret oleh media, apakah Anda yakin ada orang yang memang sengaja mengorkestrasi ini semua sehingga rasanya berbulan-bulan, bertahun-tahun tak pernah usang isu ijazah ini, Bang? Ya, itu ada. Dan saya yakin Pak Jokowi juga mempunyai catatan itu. Kalau ada siapa, Bang? Disebutkan saja, Bang. Kalau ada siapa, Bang? Orang partai politik, orang namanya swasta, pengusaha, atau siapa? Ya, ini jadikan ini bukan hanya satu orang kalau kita bilang ini ya. Bisa dari partai politik, ya. Bisa dari non partai politik dengan tujuan yang sama. Juga ada juga lah, ya. Artinya organisasi-organisasi pada saat beliau menjabat sebagai presiden, kemudian organisasi itu dibubarkan. Dan dia juga mempunyai jaringan di luar gitu. Jaringan-jaringan di luar itu, ya mereka, ya kalau kita lihat, napas mereka begitu panjang sekali gitu. Setiap ada case, ada sesuatu yang baru, mereka melakukan suatu konferensi pers. Dan ini kan nggak main-main untuk melakukan itu. Nah, yang kalau kita lihat itu betul adanya, yang menurut kami, ya, sebagai Jokowi mania ini, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu betul adanya. Dan itu pasti sesuatu yang kalau kita ucapkan secara verbal itu kan akan membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Ya, biarlah ini berjalan seperti apa, dan kita bisa juga nanti kita buktikan nanti di pengadilan seperti apa di Polda Metro Jaya gitu. Ya, kalau terkait dengan ijazah Gibran, ya, yang dikatakan oleh siapa Mas Roy Suryo, ya, ini kembali lagi nih di belakang semua ini juga Mas Roy Suryo ini yang mengfeeding oleh saudara Subhan ini. Yang jelas notabene-nya ini adalah, mohon maaf ya, waktu kemarin-kemarin kan mereka ini kan adalah calegnya Partai Demokrat kan begitu. Tapi hati-hati, ya, Bang Andi Aswan. Khawatir tuduhan Anda tidak berdasar, Bang. Demokrat itu tidak ya. Tidak ada hubungan untuk itu. Saya disclaimer dulu. Ya, tidak ada hubungan untuk itu. Tapi yang saya lihat ini adalah bagaimana ya kenapa Mas Roy Suryo ini kembali lagi gitu loh, membuat sesuatu kegaduhan-kegaduhan mengenai ijazahnya Mas Gibran itu gitu loh. Yang jelas buat saya adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada yang mengorkestrasi untuk itu. Ya, salah satunya kan pelakunya juga ada yang memberikan feeding itu kan ya, Bung Roy Suryo itu. Baik. Juga gitu kan. Bang Andi Aswan. Sorry ya, kalau saya disclaimer untuk saya katakan tadi, itu kan hanya mencerminkan bahwasanya ya mereka ini juga adalah yang berusaha untuk ya bagaimana secara cepat gitu menjatuhkan Mas Gibran. Dengan ya kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh ya yang sudah mendeklar itu ya, yang kemudian mereka bergabung, yang dibuat katakan sekretariat bersama pada saat terjadinya kemarin itu di demonstrasi itu, ya saya sebutin aja situ kan ada Refli Harun, ada teroris ya. Teroris itu Tifa, Roy dan Rismon di situ kan. Dan banyak yang lainnya gitu. Begitu, Andro. Oke, ini sangat berisiko ketika Anda sudah menyebutkan nama, artinya Anda menanggung sendiri apa nama-nama yang Anda ucapkan. Tapi seperti ini, kalau Bang Andi, oke, ya, itu versi Bang Andi Aswan. Kalau bilang tadi partai politik itu, saya sebutkan, itu kan kenyataan bahwasannya Pak Subhan itu pernah menjadi caleg kayak gitu loh, di partai politik. Tapi tidak ada hubungannya dengan partai politik itu. Ya, itu perlu di headline ya untuk itu. Baik. Tapi yang jelas secara personal ya Pak Subhan ini dengan Roy Suryo ini punya kaitan gitu loh. Karena saling membantu gitu. Begitu, Andro. Baik, tapi supaya tidak jadi sandungan politik, beban politik ke depannya, kenapa tidak buka-bukaan saja, Bang? Langsung terbuka, ditunjukkan legalitas ijazahnya kepada publik supaya tidak ada lagi pihak di luar yang merasa curiga dengan keabsahan dari surat ini. Ya, kalau ijazahnya Pak Jokowi itu kan sudah di dalam proses di PNJ.
Kalau ijazah Mas Gibran itu kan sudah ditunjukkan ijazah MDSI-nya ya, yang dia kuliah di Singapura itu juga sudah diinformasikan, sudah dibuka-buka juga kan. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Karena KPU sendiri ya di Solo itu kan sudah mengkonfirmasi itu, sudah memverifikasi itu. Kemudian di KPU pusat itu kan juga memverifikasi dan sudah mengkonfirmasi itu, tidak ada masalah itu. Apalagi yang mau dilihat, ya kan? Kalau mereka mengulik-ngulik gitu kan ijazah SMA, ya ini kan juga bukan di Indonesia dia untuk SMA-nya. Dia SMA-nya kan juga di luar negeri, di Singapura. Pak Prabowo juga kan ijazahnya juga SMA-nya kan di luar negeri juga begitu. Ada apa mereka ini mencari-cari kerjaan-kerjaan baru gitu. Padahal ini kan lebih baik kita ya kita kalem aja ya, kita menunggu bagaimana proses-prosesnya yang berjalan gitu di Polda Metro Jaya. Terima Begitu, kasih. Andro. Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Andro, sehat-sehat selalu.